Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Yang paling ganteng, yang paling kocak. Tentunya bikin kalian kangen. Banyak yang minta lip juga. Tapi lagi puasa, saya nggak lip dulu. Nanti habis ini ya, cuan PP jadi lip semangat. Ya nanti kalau lip jadwalnya diatur supaya ketika lip nggak pelangap-pelongo. Masa ya saya lip yang nonton cuma 23 orang. Sudah ngoceh capek-capek ya, nggak ada yang komen lagi, nggak ada yang tanya-tanya. Pingin lip tuh tanya yang berat-berat gitu supaya nambah greget saya, nambah masukan saya, nambah cerdas saya. Jangan pertanyaan yang cemen-cemen. Sekali kasih pertanyaan yang susah-susah dijawab itu kan greget, itu mancing emosi saya. Jadi saya jawabnya semangat, tambah mengkaji ilmu dalamnya. Gimana ini pagi ini, mau membahas yang nyeleneh, randa, apa bahas perawan, apa bahas apa? Kalian tinggal ngomong aja, komen ya. Akan saya bahas koin yang akan bikin cuan gila-gilaan. Dua koin andalan koin Mas Bro yang akan bikin cuan. Saya nggak mau cuan kecil dabdub 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 kayak pantat ayam, silit ayam. Buat apa sekali cuan saya langsung gulung yang besar gitu, satu truk gitu. Saya siapkan ember, panci, karung lengkap untuk ngantongin sekali cuan tuh nggak habis dimakan 5 tahun. Bahkan buat langsung cari istri 5 itu cukup gitu. Kacau ya. Oke, langsung saya akan bahas koin andalan saya, tapi tetap kalian Dior, riset sendiri, risiko sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi. Saya hanya memberikan info yang sebatas saya tahu. Semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro nggak ngajak jual beli aset-aset kalian. Oke, setuju? Semangat. Apa koin Mas Bro yang terbanyak? Saya ada di Polygon sama di PP. Karena PP sudah membuat cuan saya besar juga, sampai dapat mobil, kemudian dapat istri juga sih. Kemudian Polygon juga, ya juga pernah bikin cuan gede, sekali belesek turunnya dalam banget, tapi nanti sekali cuan ngacengnya nggak ketulungan setinggi langit. Kita bahas Polygon sama PP di sini. Juga ada yang lain-lain seperti Cardano dan berbagai macam koin yang lain nyebar, tapi porto yang terbesar di saya game ada di Polygon sama di PP. Karena PP belum mengalami ATH, belum mengalami bullrun. Polygon juga gapnya agak goncang juga, agak koclak juga kalau turun dalam banget. Tapi nanti ketika sudah naik greget. Ini koin yang terbaik gap India itu Polygon, sama satunya Cosmos. Kita akan bahas prediksi harga Polygon. Mengejutkan, di tahun 2026 harganya sampai akan mencapai puncak gunung Himalaya. Langsung kita bahas di sini. Polygon Matic menjadi salah satu aset kripto yang terus menarik perhatian investor. Sekarang harganya lagi murah, serang aja hajar. Karena perannya sebagai solusi scaling untuk jaringan Ethereum. Seiring berkembangnya ekosistem blockchain dan meningkatnya pengguna aplikasi terdesentralisasi, banyak analis mulai merilis prediksi harga Polygon Matic untuk tahun 2026. Lanjut, beberapa analis melihat potensi kenaikan harga seiring meningkatnya adopsi teknologi layer 2 dan penggunaan jaringan Polygon. Namun faktor seperti kondisi pasar cryptocurrency global, kompetisi dari jaringan lain, serta perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi pergerakan harga Matic sepanjang tahun 2026. Langsung yang pertama adalah posisi Polygon Matic di pasar kripto saat ini. Polygon ataupun Matic merupakan protokol yang memungkinkan pengembangan, membangun, dan menghubungkan blockchain yang kompatibel dengan ETH. Token Matic digunakan untuk sebagai fungsi dalam ekosistem termasuk pembayaran biaya transaksi, staking, dan partisipasi dalam tata kelola jaringan. Hingga awal tahun 2026, Matic masih berada di jajaran 20 top cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Pasokan beredar mendekati 9,3 miliar token dari total maksimal 10 miliar token yang tersedia.
artinya hampir beredar semua. Lanjut, beberapa statistik penggunaan jaringan Polygon meliputi lebih dari 37.000 aplikasi terdesentralisasi DAPP telah dibangun di jaringan Polygon. Mantap. Total transaksi jaringan melampaui 2,8 miliar transaksi. Maknyus. Alamat aktif harian berkisar antara 400.000 hingga 800.000 pengguna. Jos. Data ini menunjukkan tingkat adopsi yang cukup kuat dalam ekosistem kripto. Harganya murah. Berapa nanti yang akan dicapai sama Polygon? Kita lanjut biar kalian tahu, jangan di skip-skip. 2. Keunggulan teknologi Polygon yang bisa dorong harga. Jos. Kemudian Polygon dikenal sebagai solusi layer 2 yang membantu Ethereum mengatasi masalah skalabilitas dan biaya transaksi. Biaya transaksi di jaringan Polygon jauh lebih murah dibandingkan ETH mainnet. Biaya transaksi di jaringan ini rata-rata hanya sekitar 0,01 ataupun 0,05 per transaksi. Sekitar hanya 170 sampai 800 perak saja. Mantap ya. Biaya yang rendah ini membuat Polygon menarik bagi proyek DeFi, NFT, dan aplikasi Web3 lainnya. Selain itu, pengembang teknologi seperti Polygon 2.0, ZKNF, VM juga diperkirakan meningkatkan utilitas jaringan serta permintaan token Matic. Integrasi teknologi Zero Knowledge memungkinkan transaksi lebih cepat dan efisien sambil tetap mempertahankan keamanan Ethereum. Jika implementasi teknologi ini berhasil, permintaan terhadap Matic dalam ekosistem kripto berpotensi meningkat. 3. Prediksi harga Polygon jangka pendek tahun 2026. Wow, ini yang penting. Berdasarkan analis teknikal, beberapa level harga penting muncul dalam perdagangan Matic pada awal tahun 2026. Support utama berada di kisaran 0,65 sampai 0,70, sementara resisten berada di sekitar 1,15 ataupun 1,20 US dollar. Jika dikonfirmasikan ke rupiah, kisaran harga tersebut menjadi 11.000 lebih. Wah, mantap. 11.800. Kemudian 19.500. Wah, mantap. Kaya saya. Banyak saya punya Polygon. Kemudian harganya nanti sampai 20.384. Wah, mantap ini. Saya harus pinjam sapi orang tua ini untuk borong Polygon. Jangan ikut-ikutan kalian kalau Mas Bro orang tuanya punya sapi. Bener kok ya. Saya juga sering minta. Beberapa analis memperkirakan harga Polygon pada paruh pertama 2026 berada di kisaran 0,8 sampai 1,40 atau sekitar 13.500 sampai 23.700. Pergerakan harga ini sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar kripto secara keseluruhan. Wah, kaya saya. Soal 5.000 aja sudah bisa kawin tuh. 4. Proyeksi harga Polygon Matic hingga akhir tahun 2026 dalam jangka menengah hingga akhir tahun 2026. Proyeksi harga Matic sangat bergantung pada pertumbuhan ekosistem Polygon. Jika jumlah aplikasi terdesentralisasi terus meningkat dan aktivitas jaringan bertambah, nilai token berpotensi mengalami apresiasi. Beberapa model fundamental memproyeksikan harga Matic pada akhir tahun 2026 berada di kisaran 20.300 sampai 35.000 berdasarkan pertumbuhan jaringan edan. Kemudian yang kedua 25.480 sampai 42.468 berdasarkan model suplai dan permintaan kaya raya. Proyeksi ini juga mempertimbangkan mekanisme token dibakar ataupun BUR, diterbangkan mabur ya, dan staking yang dapat mengurangi pasokan beredar sehingga berpotensi meningkatkan nilai token. 5.
Skenario bullish dan risiko yang perlu diperhatikan. Sebagian analis optimis bahwa Matic bisa mencapai 2,50 dolar sampai 3 dolar atau bahkan 42.000. Mantap. Dulu juga sampai ATH itu. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 59.454 jika adopsi Polygon 2.0 berjalan sukses dan pasar kriptokurrensi kembali bullish. Wah, mantep. Gila, kayalah ya. Udah itu aja ya. Kemudian prediksi harga Polygon pada tahun 2026 menunjukkan rentang yang cukup luas, mulai dari sekitar 10.000 sampai 59.000, tergantung pada kondisi pasar kripto dan perkembangan teknologi jaringan. Dalam jangka pendek, harga Matic memperkirakan bergerak di kisaran 13.000 sampai 23.000, bahkan 20.000 sampai 42.000. Ah, ngapain? 5.000 aja saya udah bisa ngacir ke pelaminan. Mantap Jaya, gila. Polygon banyak saya itu. Sangat seneng koin-koin yang ketika turun dalam banget, tapi nanti ketika terbang pas bull market besar naiknya. Salah satu Polygon itu. Ya, kemudian biasa bahas Polygon tuh, koin terbanyak saya, kemudian Cardano. Saya akan satu lagi, andalan saya yang tidak bisa kita ragukan adalah saya koin PP. PP mulai kaceng kembali. Mantap Jaya di 0,056 atau 0,0033. Kayun, kemarin saya sudah bilang untuk kalian bahwa serokan terjadi di sini sekitar 0,000309. Ini serokan paus, akan tetapi juga belum tentu jatuh ke bawah. Harga sudah murah, kemudian sudah ambil double bottom, kemudian naik lagi ke atas. Saya akan cari cuan banyak di PP sama di Polygon. Kemudian Cardano, karena saya tidak mampu beli BTC. Harganya 1 miliar lebih. Aco ya. BNB 3 juta nggak beli, sekarang puluhan juta, kemarin 2 juta. Ya, Mak Jos pokoknya. Beli koin yang bagus-bagus, jangan ngasal-ngasal. Ya mau scalpingan tuh. Thread tuh di grup Mas Bro tuh. Rame scalpingan. Koin-koin itu sembarangan, yang penting cuan dadakan sikat, tidak bisa di holding. Koin-koinnya lagi pam-pam itu, di pam-pam lokal kali. Koinnya apa Mas Bro namanya? Wah, mumet nyebutinya, banyak koin sekali. Yang namanya di Bitem, lihat tuh yang naik 70%, 50%, 30%. Tapi ketika di listing tuh udah naik. Kalau belum naik kan belum tahu mau naik atau enggak. Ya ketika diinfokan sudah naik, buat apa? Ya toh, ngaco. Gimana pembahasan? Kurang puas? Kita lanjut lagi. Kemana ini larinya ini? Koin pengu. Koin pengu apaan koin pengu? Ah, koin pengu gak beres. Koin pengu. Nggak senang pengu lah. Gatel lah masuk ke dalam celana dalam. Tengu itu Mas Bro. Ya itu saya jengkel sama tengu. Kecil nggak kelihatan kok. Tahu-tahu udah pas aja diburuk ya. Gatelnya minta ampun. Ditarik nggak bisa. Yang barang kecil gimana nariknya. Tapi gatelnya minta ampun. Itu dulu zaman SD. Karena suka berguling-guling di rumput. Main bola di lapangan. Depan SD kan, kalau dulu kan luas-luas bisa main bola ya. Kalau sekarang kan lapangan SD udah sempit-sempit, isinya tukang dagang. Dagangnya itu lotre lagi, itu Pak Guru itu diawasin itu ya, anak-anak SD jajan keluar, tahu-tahu ya banyak jajanan yang dilotrekan ki piye. Mau dilarang orang lagi cari duit ya. Mau dikomplain nanti malah saya dibacok. Kadang-kadang bingung melihat kondisi orang yang lagi cari duit, tapi cari duitnya ada unsur judi. Saya gedek banget tuh kalau di sekolahan tuh. Sering jemput anak saya karena ibunya minggat kan, dulu masih SD tuh ditinggal minggat. Saya tuh sering jemputin anak sekolah, anak saya tuh saya awasin tuh. Jajan apa? Jajan yang bener, jajan lotre lagi kecil-kecil dilatih judi. Ya banyak sekarang yang tukang dagang lotre, tapi kasihan lihat orangnya udah begitu lagi dagang, masa kita larang-larang ya. Tapi ya gitulah. Bapak guru ya tuh dagang suruh yang bener ya, dagangnya jangan lotre-lotrean ya. Kacau ya. Gimana nanti setelah keluar SD nggak langsung main slot. Aduh, piye toh. Koin indeks DTP kalian buat juga. Saya tetap akan
cinta di PP kawan. Sangat terlalu banyak koin. Salah something orangnya. Buat apa duitnya mas bro? Lah, buat apa aja. Yang penting ada orang ngutang dikasih. Kembalikan nggak tahu beras hilang. Kapitalisasi pasarnya sudah 23 triliun. Dengan volumenya naik luar biasa. Volumenya naik 5,2 triliun. Mantep ini. Saya yakin P akan jos lah. Ini Trump ada apa lagi Trump? Trump berkutakan apa membekukan? Wah kurang ajar. Si Trump membekukan Kongres atas SEP aset. Apa yang terjadi Clarity Aset kripto kawan? Presiden Trump ini ngapain ini? Kurang ajar ini. Apa sih Trump main-main saja? Saya baru buka berita ini lagi. Trump membekukan Kongres atas SEP aset. Apa yang terjadi pada Clarity Aset kripto kawan-kawan? Presiden Donald Trump telah menyatakan bahwa dia akan menolak menandatangani setiap undang-undang sampai SEP Amerika Aset SEP Aset disahkan dalam bentuk terkuat. Ini menambahkan lapisan ketidakpastian baru pada digital asset market Clarity Aset yang sudah terhenti. Pernyataan tersebut diposting di Trump Social pada 8 Maret hari ini tahun 2026 menuntut bahwa SEP aset yang memerlukan bukti kewarganegaraan untuk mendaftarkan pemilih bergerak ke depan antrian Kongres segera. Namun ini telah berada di Komite Perbankan, Perumahan dan Urusan Perkotaan Senat sejak September 2025, sebuah markup yang dijadwalkan untuk 15 Januari 2026 ditunda tanpa batas waktu setelah permainan industri utama termasuk Coinbase menarik dukungan atas ketentuan hasil stablecoin. Waduh, ultimatum SEP aset Trump sekarang mengancam untuk menyisihkan sisa bandwidth Senat yang ada untuk kripto. Waduh, apa ini? Sikap ini meninggalkan para pendukung kripto menghadapi masa depan yang tidak pasti mengenai Clarity Aset yang sudah lama ditunggu-tunggu dengan beberapa pengguna sudah mengangkat kekhawatiran. Senat harus mengawasi SEP Aset terlebih dahulu, kemudian kami mungkin bisa mendapatkan Clarity Aset. Tetapi kami, SEP Aset ini sebetulnya ya, tetapi kami kehabisan waktu tulis siapa ini pengguna X ya, pokoknya inilah Steingapper ya. SEP aset disahkan oleh DPR pada 11 Februari 2026. Ini sudah disahkan 11 Februari 2026 dengan suara yang sempit. Lawannya 218 sama 213 hampir draw ya. Sekarang menghadapi filibuster Demokrat yang hampir pasti di Senat memerlukan 60 suara untuk maju. Ambang batas yang tidak dapat dicapai oleh Republik tanpa dukungan lintas pihak. Waduh, ini si Trump ada apa? Intinya gini kawan, kalau kalian kan baru sampai di Cirebon, Mas Bro udah sampai Jakarta. Ini yang diharapkan Trump itu nggak mau main-main. Harus benar-benar dia mau menandatanganin, tapi dengan bentuk kuat, Clarity Aset yang kuat, jangan sembarangan atau nanti ada celah-celah yang kurang baik. Jadi pinginnya itu betul-betul kuat gitu. Yang dimaksud di sini gimana saya menjelasinya ya. Jadi ada celah-celah ataupun kurang kepuasan mau menandatanganin itu, mungkin pinginnya itu harus sudah kuat resmi tanda tangan di mana-mana dengan urusan sengketa stablecoin pembagian hasil itu udah jelas selesai, udah clear semua udah sepakat, baru akan ditandatangani supaya hasilnya itu maksimal. Itu yang diharapkan Trump begitu ya. Sabarlah, nanti juga saya rasa akan kembali lagi, kita ikuti aja permainan mereka lah. Kita mau ngomong apa ya, saya hari ini sampaikan untuk kalian, saya holding banyak Cardano, Polygon, PP, BTC nggak punya saya. Oke, mungkin udah hampir 20 menit, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kalian. Saya tetap masuk di PP, cicil terus dan
Polygon, saya nggak ngasal-ngasal koinnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nyos.